Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, di hari ini kita boleh menikmati berkat Tuhan, nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Dan di kesempatan ini, mengawali seluruh aktivitas kita akan membaca merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim, hari Selasa 10 September 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, oleh karena kasih-Mu kami boleh menikmati hari baru, nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Untuk semua karena kasih dan anugerah-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Saat ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang akan kami renungkan boleh kami pahami, boleh jadi pedoman dalam hidup kami. Untuk itu tuntunlah kami Bapa dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan bagi kita semua. Begini firman Tuhan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, bukti iman Abraham. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ketulusan dan kejujuran seseorang tidak dapat dinilai dan dibuktikan hanya melalui kata-kata atau janji saja. Semua orang dapat dengan mudah mengatakan cinta ataupun janji untuk setia. Namun tidak semua orang dapat membuktikan perkataannya itu. Begitu pula dalam iman kepada Allah. Banyak orang mengaku percaya tetapi tidak taat melakukan perintahnya. Di saat senang, imannya pada Allah tidak ada karena ia hanya mengandalkan dirinya. Tapi di saat susah, imannya baru muncul. Itulah realitas yang sering terjadi dalam kehidupan warga gereja. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan saat ini, ayat 6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ishak melihat bahwa ayahnya tidak mempersiapkan seekor binatang pun untuk dibawa ke bukit guna dijadikan korban bakaran. Dapat dipastikan bahwa Ishak tentu bertanya-tanya dalam perjalanan, sebab tidak ada seekor binatang pun yang akan dikorbankan. Untuk menjawab rasa penasarannya, Ishak memberanikan diri bertanya kepada bapaknya, "Di mana anak domba untuk korban bakaran?" Mendengar pertanyaan itu, Abraham hanya menjawab bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anak. Inilah jawaban iman. Semua bergantung pada kehendaknya. Juga jawaban ini sebagai cara supaya Ishak tidak lari ketakutan. Perjalanan pun terus berlanjut sampai mereka tiba di bukit yang ditunjukkan Allah. Lalu Abraham mendirikan mezbah dan siap mempersembahkan anaknya. Dia mengikat Ishak
dan ia hanya diam, tidak berontak. Abraham mengambil pisau dan siap untuk menyembelih anaknya. Abraham dengan totalitas membuktikan iman dan ketaatannya kepada Allah. Imannya dibuktikan bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga melalui tindakan. Imannya tidak digoyahkan oleh keraguan dan kebimbangan, namun dengan kepercayaan penuh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini membuktikan tentang iman yang bekerja dalam diri Abraham. Iman yang diwujudkan dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. Sebagai orang percaya, seringkali ketika kita berada dalam situasi atau keadaan hidup yang baik dan stabil, banyak kali kita tidak lagi mengandalkan Allah. Kita hanya mengandalkan diri sendiri, kekuatannya dan apa yang dimilikinya. Dia tahu semua yang diperoleh hanya karena usaha dan kehebatannya. Namun ketika berada di situasi sulit, baru ia tahu ada Allah. Imannya baru muncul, ketaatan mulai dinyatakan. Itulah manusia. Padahal iman kepada Allah harus dibuktikan dalam segala sesuatu atau dalam keadaan apapun. Susah atau senang, sehat atau sakit, duka cita atau sukacita, dan sebagainya. Mari kita belajar untuk memiliki iman yang teguh kepada Allah. Iman itu bukan hanya dinyatakan melalui kata-kata, melainkan juga dalam tindakan yang nyata. Di dalamnya disertai dengan ketaatan dan kepercayaan yang penuh. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman di pagi ini. Biarlah kiranya kami terus mau menjadi orang-orang yang percaya, yang dalam ketaatan ketekunan tetap mau hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun banyak tantangan, godaan, kiranya iman kami tetap teguh. Tolonglah kami yang lemah ini Bapa. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Saat ini kami juga membawa permohonan kami, berdoa untuk setiap kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat channel Gemim Maranatha Selatan. Tuhan berkati kami semua. Apapun situasi yang kami alami, kami tak mau beriman kepadamu. Dan berkati mereka yang sakit, sembuhkanlah. Mereka yang berbeban berat, yang mengalami berbagai persoalan tantangan hidup, biarlah kiranya Tuhan karuniakan kelegaan. Kami percaya Tuhan Engkau terus menyertai kehidupan kami. Diberkati secara khusus jemaat Gemim Maranatha Selatan yang akan beraktivitas di hari ini. Tuhan tuntun sertai baik dalam pekerjaan, dalam studi dimanapun kami berada. Kami mau taruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Dan terpujilah Engkau ya Allah karena kasih-Mu yang besar. Ini doa kami, demi Kristus kami bawa doa ini. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung Gemim Maranatha Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.